Pagi. Terus yang kedua, sekarang soal itu dari internet lalu dikumpul saya. Dan nilainya sudah bahkan waktu lagi. Jadi saya bohong dia. Satu lagi, boleh kami ini masih menafsirkan, tapi saya hampir pasti itu juga saya bohong. Iya. Ya ini sudah ditampilkan ya. Jadi saya tadi minta tolong untuk cerita video apa? Itu harus saya lalu gitu. Terus karena saya tahunya itu kita kancil gitu. Jadi kancil kalau timur pinter itu. Walaupun akhirnya kan celaka ya. Kita membohongi harimau, membohongi macam-macam itu. Kayak pahlawan kancil itu. Karena dongeng itu maka kebohongan juga mempengaruhi anak-anak tidak kecil. Bahkan di Papua ada satu suku, baru saya sebutkan, ketika diceritain tentang Yesus dan Judas, ternyata yang diangkat jadi pahlawan bukan Yesus, tapi Judas, karena punya nilai inti pembohong yang berhasil. Nah, di Pusat Bali sana juga ada satu suku yang tapi terkenal sebagai koloni, tapi yang terkenal sebagai pembohong begitu, dan itu bohong dianggap budaya kesuksesan. Nah, ini sebabnya saya mau mengingatkan kita semua untuk ini ya, dusta atau bohong ini. Nah, ini nama populer ya. Pinocchio itu yang selalu diasosiasikan dengan kebohongan. Halo, Mbak. Tahun 1883, Carlo Collodi namanya, penulis dongeng asal Italia, terkenal menciptakan karakter protagonis dalam kisah The Adventure of Pinocchio. Jadi dia buat dongeng yang awalnya namanya Geppetto, itu buat semacam boneka dari kayu, tapi karena ada peri lalu itu bisa hidup boneka itu. Tetapi Pinocchio itu nakal dan suka bohong, dan anehnya setiap kali bohong hidungnya tambah panjang, bohong hidungnya tambah panjang, bohong hidungnya tambah panjang, dan akhirnya Pinocchio ini dalam tanda petik bertobat karena tidak mau hidungnya terus bertambah panjang. Dan itu kisah dongeng yang mau mengajarkan pentingnya kejujuran kepada anak-anak. Yang sudah di dunia nyata kita ada satu studi, rupanya ada yang disebut Pinocchio Effect. Jadi para psikolog katanya meneliti, jadi terjadi perubahan suhu di bagian seputar hidung
hingga sudut pojok mata ketika orang itu berbohong. Nah itu sebabnya polisi-polisi diperlengkapi ilmu ini. Itu sebabnya sebetulnya di semua ya di dosen SD barangkali mungkin perlu sesuatu dari belajar ini. Jadi bagaimana mendeteksi karena ada perubahan panas di hidung dan di pojok mata ini ketika ini bohong. Itu katanya. Nah, oh ya, ini ada satu buku yang menuliskan memang berbohong itu kelihatannya masalah universal, tidak memandang dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan katanya Presiden pertama Amerika itu punya statement yang terkenal, kebohongan kebenaran separuh itu adalah alat kebohongan yang paling baik. Kebohongan apa ini? Kebenaran separuh adalah alat membohongi yang paling ceritanya hari ini kita dengarati bahkan dalam buku ini dituliskan hidup adalah hidup adalah kebohongan. Setengah kebenaran dan menolak itu juga bohong. Kita dibohongi setiap hari oleh media, oleh pengiklan, oleh pasangan, suami atau istri katanya yang sudah menikah, oleh rekan kerja, oleh politisi. Itu kritik dari itu. Nah, dalam The Truth About Lying ini, Profesor Victoria Fowler dari Departemen Psikologi Pendidikan dan Konseling Universitas McGill yang mengelompokkan kebohongan itu ini untuk menghindari dampak buruk. Sebelumnya dia bohong. Kalau saya tidak bohong, saya akan diproses. Kalau saya tidak bohong, saya akan dikeluarkan. Kalau saya tidak bohong, ya ini saya bisa merugi. Lalu yang kedua adanya untuk kepentingan pribadi supaya menguntungkan diri sendiri. Kemudian alasan yang lain merawat citra. Kalau saya jujur, nama saya bisa tahu nanti. Nama saya bisa jatuh, saya kan bisa teologi. Jadi kalau diketahui saya bohong, saya jatuh nanti. Itu untuk merawat citra. Lalu